Membahas topik revolusi teknologi perbankan, penerapan transformasi digital. Ibu Putri, kita lanjutkan kembali, Bu. Baik. Ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana adopsi teknologi digital oleh perbankan sampai sejauh ini, kemudian juga ada kehadiran fintech begitu. Tapi bagaimana Anda melihat dari sisi karakteristik, potensi, kemudian juga keunggulan yang bisa dikembangkan oleh bank digital ini, Ibu Putri? Untuk keunggulan umum dari bank digital ini yang kami cermati atau kami lihat juga adalah biaya operasional yang rendah dan jangkauan yang lebih luas ke calon nasabah dan juga debitur. Dan bank digital ini menawarkan layanan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan fintech yang memberikan layanan pinjaman maupun pembayaran, karena bank digital ini pada dasarnya mereka berintegrasi dengan bank konvensional. Nah, meskipun perusahaan fintech memiliki keunggulan untuk inovasi teknologi ide baru, kami melihat untuk bank-bank di Indonesia ini secara umum dipercaya ya, karena mereka memiliki manajemen risiko yang lebih teruji dan juga untuk basis nasabahnya ini juga sangat luas. Baik, sebenarnya ada beberapa kategori, Ibu Putri. Tadi ada bank digital, kemudian bank yang mempunyai layanan digital, Bu. Ya. Dari sisi adopsi, dari sisi potensi, Anda melihat seperti apa? Kami melihat untuk adopsi teknologi ini, untuk bank-bank di Indonesia, mereka menerapkan penggunaan teknologi digital. Nah, walaupun untuk penerapannya ini memang berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Dan untuk dari sisi kapasitas, kami melihat untuk bank-bank besar ini memang dari sisi investasi ini mereka juga memiliki kemampuan yang lebih, karena mereka juga agar kedepannya mereka dapat mempertahankan pangsa pasarnya mereka ya. Yeah. Dan juga untuk bagi bank-bank ini juga sistem teknologinya ini lebih baik, lebih kompleks, dan ini kami lihat juga akan memberikan dapat memberikan tekanan pada bank-bank kecil untuk mereka bisa dapat mengikuti perkembangan ini ya. Baik, dari sisi kemampuan begitu ya, Bu. Kemudian juga dari sisi beberapa perbankan, bank buku 1, buku 2, dan juga untuk level selanjutnya. Nah, ketika dari adopsi teknologi digital, tidak hanya kemudahan yang didapat, kemudian juga dari sisi waktu yang lebih efisien. Kemudian juga di sisi lain ada kekhawatiran juga ini, Ibu Putri, terkait juga ancaman terhadap keamanan data nasabah. Nah, bagaimana Pepindo melihat dari sisi ini, Bu? Dan ini juga tentunya ke depan akan memberikan trust atau kepercayaan dari nasabah masing-masing perbankan tersebut, baik bank yang punya layanan digital atau bank digital, ataupun dari sisi fintech, Ibu Putri. Ya, kalau untuk keamanan data nasabah ini memang sangat penting ya untuk kenyamanan nasabah bertransaksi. Dan memang dari regulator ini memang sudah mengatur terkait manajemen risiko untuk penggunaan teknologi informasi yang mewajibkan data center, juga disaster recovery center, yang ini juga kami melihat menunjukkan keseriusan dari regulator maupun pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Dan juga untuk keamanan data dan kerahasiaan ini, kami melihat bahwa perusahaan dengan yang memiliki teknologi besar ini bukan merupakan ancaman bagi bank-bank di Indonesia, karena untuk perusahaan-perusahaan tersebut memang terhalang untuk mengakses data-data besar keuangan milik pemerintah yang terbuka dan mudah digunakan. Karena Indonesia saat ini juga tidak memiliki kebijakan open data, karena ada undang-undang di nomor 9 tahun 2017 ini hanya mengatur tentang keterbukaan informasi keuangan untuk keperluan perpajakan.
Dan untuk kebijakan open data ini pada dasarnya mendorong distribusi secara proaktif dari lembaga pemerintah dalam format yang lebih digunakan. Meski demikian, kami melihat dengan semakin berkembangnya teknologi, integrasi untuk risiko teknologi ke depannya akan semakin tinggi. Baik, kalau dilihat dari tantangan ke depan, Ibu Putri, seperti apa untuk pengembangan bank digital di Indonesia atau perbankan yang mempunyai layanan digital? Kalau dari tantangannya ke depannya adalah untuk antara bank yang satu dengan yang lain, memang mereka harus lebih consumer oriented seperti itu ya. Jadi untuk seperti layanannya ini memang harus lebih nyaman, kemudian mudah digunakan seperti itu ya. Termasuk dari sisi keamanan dan kepercayaan dari nasabah. Baik, Ibu Putri, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Ibu Putri sehat selalu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Baik, ada Ibu Putri.